radhiyallahu an, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Beliau berkata, gila dikatakan ilmu, ilmu itu diawali, dimulai dengan as-sum. As-sum itu yakni berdiam diri, maksudnya bersiap-siap, persiapan. Jadi awal daripada ilmu itu yang pertama adalah diam atau persiapan. Kemudian summal istima', yang kedua mendengarkan. Summal hifdz, yang ketiga adalah menghafal. Summal amal, setelah menghafal ilmu kemudian mengamalkan ilmu. Yang terakhir summa nashrahu, kemudian menyebarkan ilmu. Yang pertama mempersiapkan diri untuk menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu harus mempersiapkan diri. Jikalau kalian dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan pekerjaan, ada syarat-syarat bagi kalian untuk bekerja. Syarat mau jadi tentara, harus ini, harus ini. Syarat mau jadi polisi, harus ini, harus ini. Syarat mau jadi pengusaha, syarat mau jadi karyawan, syarat mau jadi buruh, syarat. Ada syaratnya. Apa itu syarat? Syarat itu adalah suatu perkara yang harus dilakukan sebelum melakukan suatu pekerjaan. Itu namanya syarat. Jadi bedanya syarat sama rukun. Kalau syarat sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum melakukan suatu perkara, sebelum melakukan suatu pekerjaan. Kalau rukun sesuatu yang wajib dipenuhi di dalam melakukan suatu perkara, di dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, di dalam menuntut ilmu itu harus diawali dengan permulaan, persiapan. yakni engkau harus memenuhi syarat-syarat untuk menuntut ilmu. Apa saja syarat-syarat untuk menuntut ilmu? Kalau kita pernah belajar kitab Ta'lim Muta'allim, di situ dijelaskan tentang 6 syarat menuntut ilmu. Yang pertama apa? Ada yang hafal? Yang pertama, syarat menuntut ilmu yang pertama, zukain. Syarat pertama menuntut ilmu zukain, harus pinter, harus cerdas. Nah, cerdas ini ada 2, pinter ini ada 2. Ada kepintaran, ada kecerdasan yang memang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada dia. Yang kedua, ada kecerdasan, ada kepintaran yang dia dapatkan dengan ikhtiar, dengan berusaha, dengan bersungguh-sungguh, dengan belajar. Paham? Jadi ada kecerdasan yang Allah berikan sebagai anugerah. Ilmu laduni, ilmu laduniyah, ilmu wahbiyah. Ini orang terlahir udah cerdas. Nah, ada kecerdasan yang didapatkan dengan ikhtiar, berusaha, dengan murojaah, dengan mutola'ah. Jadi syarat ilmu pertama zukain, harus pintar, harus cerdas. Yakni cerdas di sini bisa didapatkan walaupun kita kayak otak kita lemot, tetap kita bisa menjadi cerdas. Enggak ada kata nggak bisa. Dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar, dengan cara berusaha. Al-Habib Abdullah Asy-Syatili, beliau punya murid 10.000, semua muridnya jadi ulama. Beliau punya murid dari Indonesia. Muridnya bilang, Habib, saya mau berhenti mondok. Kenapa berhenti mondok?
otak saya bebel, nggak bisa masuk pelajaran, nggak bisa ngafalin kitab. Kata Habib, oh ya udah, nggak apa-apa, silahkan. Tapi selama kamu mondok di sini bertahun-tahun, ada surat dari orang tua kamu, udah segini tebalnya suratnya. Silahkan kamu baca surat dari orang tua kamu, baru kamu boleh pulang. Dia baca surat dari orang tuanya, entar dia senyum sendiri, entar dia ketawa sendiri, entar dia menangis, entar dia galau, entar dia merengut. Semua isi surat segini itu semua dibaca oleh dia dalam satu hari penuh. Besoknya Habib Abdullah nanya, wahai muridku, udah siap untuk pulang? Udah kan? Saya mau nanya, apa isi suratnya? Muridnya bilang, isi suratnya, orang tuaku berkata begini, 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 adikku lahir, pamanku ada yang meninggal, bibikku begini, 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 begini. Satu hari dia baca surat, dan selama satu hari juga dia menceritakan isi suratnya. Apa kata Abdullah? Nah, itu kamu bisa hafal. Satu kali baca, bisa kamu hafal. Sedangkan belajar kitab bertahun-tahun, kenapa tidak bisa kamu hafal? Kenapa? Satu jawabannya, karena kamu membaca surat dari orang tua kamu dengan perasaan senang, dengan perasaan cinta, dengan perasaan kasih sayang, dengan perasaan rindu, makanya langsung masuk ke dalam hati kamu. Itu orang belajar taklim, nggak masuk pelajaran ke otak. Kenapa? Karena itu nggak niat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Cuma niat mau rame-ramean aja. Jadi kata nggak bisa tuh nggak ada. Paham nggak? Paham nggak inti dari cerita tadi? Satu hari dia baca surat dari orang tuanya, bisa dia hafal. Akan tetapi belajar kitab bertahun-tahun, kenapa kok nggak bisa dia hafal? Kenapa? Karena dia belajar kitabnya tidak ada dipenuhi dengan rasa cinta dan rasa sayang. Makanya yang pertama itu orang kalau mau ngaji persiapannya dia harus punya kecerdasan. Lukaim. Yang kedua, wahirsin. Apa itu hirsin? Hirsin itu adalah tekun, bersungguh-sungguh. Jadi harus punya niat yang kuat, semangat yang kuat, tekad yang bulat di dalam menuntut ilmu. Jangan main-main, jangan setengah-setengah. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti dia akan mendapatkan apa yang ia tuju. Ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Man sara ala darbihi wasala. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, dia pasti sampai, saudara-saudara. Nggak ada kata nggak bisa. Jadi orang ngaji, orang nuntut ilmu harus bersungguh-sungguh, pasang niat yang kuat, pasang tekad yang kuat. Nggak ada kata nggak bisa. Sebab ilmu didapatkan bukan melalui garis keturunan, bapakmu kiai, kakekmu kiai. Kenapa bapakmu kiai? Kenapa kakekmu kiai? Karena mereka belajar. Nah, kalau kamu nggak belajar, bagaimana kamu bisa jadi kiai? Walaupun bapakmu kiai, kakekmu kiai, kalau kamu nggak belajar, ya kamu nggak bisa jadi kiai. Makanya harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh, pasang niat yang kuat. Karena niat itu luar biasa, saudara-saudara. Allah lebih dulu melihat, ya perhatikan. Makanya ada satu hadis, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik, lebih utama daripada amal perbuatannya. Jadi Allah itu lebih dulu melihat niat daripada amal. Allah lebih dulu melihat maksud dan tujuan daripada amal atau perlakuan atau perbuatan di dalam melakukan hal yang dituju tersebut. Yang Allah lihat tujuannya dulu, yang Allah lihat niatnya dulu. Contoh, kamu niat, ntar malam saya mau sholat tahajud. Kamu belum melakukan sholat, tidak dapat pahala.
Berarti Allah melihat niat lebih dulu. Ketika kamu lakukan, maka kamu mendapatkan pahala. 2 pahala. Yang satu pahala niat baik, yang kedua pahala amal. Jadi Allah melihat kepada niat. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada seekor katak dan cicak. Ya, katak dan cicak. Ini cicak, dia meniup itu api. Agar apa? Agar api itu bertambah besar. Sedangkan ini katak, dia loncat-loncat pergi ke sungai, dia ambil air sungai, dia pergi lagi, dia siram api Nabi Ibrahim. Niat dia, tujuan dia ingin memadamkan apinya Namrud. Saudara-saudara, jangankan satu katak, seluruh katak di dunia dikumpulkan jadi satu, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, untuk nyiram api Namrud, nggak bakal padam itu api. Iya kan? Tapi kenapa kok katak tersebut menjadi binatang yang sampai haram dibunuh dan haram dimakan? Menjadi binatang termasuk binatang yang mulia. Kenapa? Karena Allah melihat niat dan tujuan katak tersebut untuk menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Cicak hukumnya sunnah dibunuh. Kenapa? Karena Allah melihat cicak tersebut yang dimana niat dan tujuan dia ingin mencelakai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah nggak lihat amal. Kalau mau dilihat ya sia-sia, itu perbuatan sia-sia. Sama seperti ada satu cerita, ada orang pengen gali mutiara, pengen nyari mutiara. Saya tanya, orang kalau mau nyari mutiara itu modalnya apa? Perahu, dayung, alat selam. Iya kan? Ini orang mau nyari mutiara, modal dia cuma 2. Apa itu? Gayung dan semangat yang kuat. Akhirnya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan nguras laut. Coba ente bayangin. Tiap hari kerjaan dia nguras laut. Untuk apa? Untuk nyari mutiara. Tapi tetap dia semangat. Semangatnya kuat. Dia nggak ada urusan. Orang mau bilang dia gila kek, orang mau bilang dia sinting kek, nggak ada urusan. Tetap tiap hari dia kuras itu laut. Akhirnya Allah berkata, wahai malaikat yang menjaga laut, ini orang bahaya, semangatnya kuat. Kalau dibiarkan, dia bisa membuat kerusakan pada laut. Perintahkan ikan yang ada dalam laut untuk memuntahkan mutiara dalam gayungnya agar dia berhenti untuk menguras laut. Akhirnya Allah perintahkan malaikat perintahkan ikan. Ketika itu ikan cemplungkan mutiara di dalam gayungnya dia, udah dapat mutiara, udah selesai dia gali, selesai dia nguras laut. Jadi manjanda wajanda, kalau dia bersungguh-sungguh pasti dia dapat apa yang ia dapatkan, apa yang ia tuju. Jadi syarat menuntut ilmu yang kedua itu adalah harus tekun, harus harus zukain wa hirsin. Yang ketiga, wastibarin. Orang yang ngaji, kalau mau ngaji, kalau mau jadi santri, kalau mau nuntut ilmu, harus sabar, harus tabah. Pasang kesabaran, pasang ketabahan, telan pahitnya nuntut ilmu itu, telan susahnya ngaji. Saudara-saudara, Imam Syafi'i kan sudah bilang, man lam yaduk dhullal ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Wa qala ba'dul hukama, man lam yahtamil murra au dhullal ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil juhli abada. Kata Imam Syafi'i, barang siapa
yang tidak merasakan hinanya, pahitnya, susahnya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan merasakan hinanya, pahitnya, susahnya bodoh seumur hidupnya. Barang siapa yang tidak kuat, barang siapa yang tidak tahan, dia nggak kuat, dia nggak tahan dengan susahnya, dengan perihnya, dengan capeknya menuntut ilmu sesaat, maka yang akan dia rasakan bodoh seumur hidupnya, selama-lamanya. Berarti para ulama mengajarkan namanya orang ngaji, namanya orang nuntut ilmu itu nggak enak. Coba tanya Pak Jenderal bagaimana waktu latihan. Itu urusan dunia, nggak ada enak-enaknya. Apalagi urusan akhirat. Kalau mau enak jangan jadi santri, jadi artis. Kadang orang dalam urusan dunia, ente kerja enak nggak, pagi, siang, sore, malam kerja, capek nggak? Capek nggak? Lelah nggak? Keringetan nggak? Itu urusan dunia yang sifatnya hancur, yang sifatnya binasa, yang sifatnya tidak abadi. Terus ente mau enak-enakan untuk mendapatkan sesuatu yang abadi, untuk mendapatkan sesuatu yang kekal, yaitu akhirat. Gak ada orang menuntut ilmu itu enak. Para ulama-ulama zaman dulu, kamu pikir mereka menuntut ilmu itu enak? Hah? Bagaimana kesabaran mereka? Al-Imam Jarir ibn Hashim, Imam Jarir ibn Hashim selama 15 tahun belajar di bawah cahaya bulan, nulis di bawah cahaya bulan. Kenapa? Gak punya uang untuk beli pulpen, gak punya uang untuk beli tinta, nggak punya uang untuk beli lentera, nggak punya uang untuk beli obor. Makanya selama 15 tahun beliau menulis, belajar di bawah cahaya Imam Syafi'i, ibunya susah, nggak punya uang untuk beli kulit untuk menulis. Terus apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil tulang-tulang onta, tulang-tulang kambing, beliau ambil, beliau jadikan sebagai kertas. Beliau tulis, beliau taruh dalam botol. Sampai-sampai dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i itu seumur hidupnya beliau kalau tidur begini. Kenapa tidur begini? Karena ini rumahnya, kamarnya beliau penuh dengan kitab-kitab karangan beliau. Dalam kitab Anba'ur Ruhat ala Anba'in Nuhat dijelaskan para ahli-ahli nahwu zaman dulu kalau mau belajar mereka harus masuk ke dalam gorong-gorong. Semakin hari itu gorong-gorong makin sempit, keluar dari gorong-gorong kulit mereka semuanya hancur, terluka. Kenapa? Untuk nuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, beliau pernah waktu lagi nuntut ilmu kelaparan. Saking kelaparan, beliau merangkak di tengah padang pasir dan apa? Memakan pucuk-pucuk daun. Kita sekarang ke pondok-pondok pesantren udah enak. Kita orang zaman dulu kalau lagi pondok 3 hari nggak tidur, 4 hari nggak tidur. Zaman dulu nyari balasan masih susah. Anak mondok selama 18 tahun, hitungannya full 20 tahun mondok. Murojaah, mutola'ah, ilmu-ilmu yang anak pelajari, fikih, usul fikih, ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam, hadisul ahkam, syarah hadisul ahkam, tafsir bil ma'thur, tafsir bil dirayah, tafsir bil ra'yi, nahwu, sharaf, i'rab, i'lal, mantik, bayan, ma'ani, balaghah, munadharah, muhadharah, Arabiyah, lughah, tajwid. Kemudian hadis, mustalah hadis, takhrij hadis, tarjih hadis, ilmu tarjih wa ta'dil, Al-Qur'an. Ana dulu belajar Fatihah Pak Jenderal, belajar baca Fatihah itu 1 tahun. Cuma belajar Fatihah 1 tahun. Makanya kadang anak
Kalau dengar orang lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, anak ketawain. Karena bacaan Rasulullah bukan seperti itu kalau baca Fatihah. Kami punya sanad, kami punya silsilah membaca Fatihah yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Itu yang kami pelajari selama 1 tahun. Ini Ustadz sekarang, Kiai sekarang, Ustadz Supermi, Kiai Supermi, Kiai Indomie, digodok 5 menit jadi. Mondok nggak pernah, ceramah asal-asalan, bawa dalil enggak. Dulu nggak ada balsem, pakai apa? Tengah malam lagi murojaah, mutolaah, kalau udah ngantuk itu cabai kita gidiin, kita oles. Jadi balsem susah dulu, kita oles balsem. Biar mata tetap melek, baca kitab, apalin, murojaah, mutolaah. Nah, dulu ana susah ketika menuntut ilmu. Sekarang ana menjadi mulia ketika menjadi orang yang dicari ilmunya. Siapa yang berkata? Yang berkata Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata beliau? Zalaltu taliban fa'azastu matluban. Aku dulu hina ketika menjadi pencari ilmu. Sekarang aku mulia ketika aku menjadi orang yang dicari ilmunya. Itu ngapain datang kemari jauh-jauh? Kalau bukan mau ngambil ilmu dari anak. Hah? Itu ngapain undangan? Sampai 1 malam anak paling sedikit ceramah 6 tempat. Pernah anak ceramah 1 malam 13 tempat. Kenapa? Ente butuh ilmuwan. Terus ente pikir anak dapat ilmu itu dengan enak-enakan, dengan santai? Enggak. Dengan susah, dengan payah, dengan lapar, dengan capek, dengan darah, dengan air mata. Makanya orang kesyarat menuntut ilmu harus zukain wa hirsin wa stibarin. Yang keempat wa bulghatin. Apa bulghatin? Orang ngaji jadi santri mau nuntut ilmu butuh biaya, butuh modal. Jadi santri cuma modal badan doang. Hah? Terus dia mau beli kitab pakai apa? Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik beliau orang susah. Beliau saking butuh biaya untuk ngaji, beliau jual kayu yang menopang rumahnya agar tidak roboh. Jadi namanya orang ngaji, nyantri, nuntut ilmu itu butuh biaya, butuh modal. Untuk apa? Untuk ente beli peci, untuk ente beli baju koko, untuk ente beli sarung, untuk ente beli siwak, untuk ente beli kitab-kitab. Makanya anak di sini pondok anak pesantren anak ini gratis. Tapi tiap bulan terserah santri mau ngasih berapa buat biaya-biaya tambah. Anak nggak pernah patokin. Tapi kalau urusan kitab nggak ada kitab gratis. Udah ilmu gratis, guru ngajar gratis, terus kitab juga mau gratis. Mana mau dapat ilmu yang manfaat? Ini kalian dapat ilmu gratis. Tapi tetap kalian mengeluarkan modal. Apa itu? Bensin dari rumah kalian sampai sini. Jadi orang ngaji itu butuh biaya. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu ngaji dibekali nggak sama ibunya? Waktu nuntut ilmu dikasih uang nggak? Dikasih modal nggak? Dikasih biaya nggak? Urusan dunia aja ada modalnya. Urusan biaya, urusan dunia itu ada biayanya. Urusan dunia pakai modal, pakai rosmal. Apalagi urusan akhirat, apalagi urusan ilmu yang bakal menyelamatkan dunia akhirat, apalagi urusan ilmu yang dimana dengan ilmu kau bisa tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Engkau bisa mengenal Allah yang engkau sembah.
Jadi nuntut ilmu itu bulghatin, butuh biaya.